Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka kajian tentang ilmu agama demi meningkatkan iman dan Islam kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya selalu kita limpahkan untuk baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita, membimbing kita sehingga kita dapat menuju satu kehidupan yang penuh dengan terang benderang sebagaimana yang kita rasakan sekarang. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan kita sekarang ini, seorang muslim kadang-kadang merasa gembira. Kapan dia merasa gembira? Yaitu ketika ada kebaikan dari teman kita yang diberikan kepada kita. Di dalam kehidupan seorang muslim ada sesuatu yang dapat menggembirakan. Kapan gembira itu datang? Yaitu ketika kita didoakan oleh saudara-saudara kita tentang kesehatan kita, tentang kebaikan kita. Itulah kita akan merasakan gembira atas doa-doa mereka. Karena cara yang paling hebat, cara yang paling utama untuk selalu mendapatkan kegembiraan di dalam diri kita adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siti Fatimah radhiyallahu anha selalu melaksanakan sholat di pertengahan malam. Bahkan setiap malam Siti Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melaksanakannya tidak pernah terputus setiap malam memohon kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan sholat malam. Di kala siang ditanyalah Siti Fatimah itu oleh anaknya yang bernama Husain, "Wahai bundaku, kenapa setiap engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak pernah mendengarkan kalau doa itu diperuntukkan untuk bunda sendiri, tetapi justru bunda selalu mendoakan tetangga, mendoakan orang lain, mendoakan saudara-saudara yang jauh." Maka dijawablah oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha, "Wahai anakku yang tercinta, sesungguhnya doa yang kita sampaikan untuk orang yang tidak kita kenal, untuk orang yang kita tidak tahu, itu lebih mustajabah, karena kita pun akan didoakan sebagaimana doa kita yang disampaikan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala." Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Darda radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdi muslimin yad'u li akhihi bidhahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimisli." Tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya dengan kebaikan dan doanya tidak diketahui oleh orang tersebut, kecuali dia akan didoakan oleh malaikat-malaikatnya Allah dengan doa yang semacamnya sebagaimana yang disampaikan oleh doa kita. Artinya ketika kita berdoa, memohon kepada Allah, kita mendoakan orang lain,
bahkan dia pun tidak tahu kalau lagi didoakan oleh kita. Maka kita yang sedang berdoa ini nyata-nyatanya sedang didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita akan kembali kepada kita. Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketika mendoakan orang lain dan orang lain tidak mengetahui kalau sedang didoakan oleh kita, maka kita yang sedang berdoa itu akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana doa yang kita sampaikan kepada Allah. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlaskan, ridhokan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita akan didoakan oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas siapakah orang-orang yang akan didoakan oleh malaikat Allah? Di antaranya yang pertama adalah orang yang tidur dan tidurnya membawa kesucian. Orang yang tidur dan tidurnya berwudu. Orang yang tidur dan tidurnya membawa toharah. Ketika tidur, malaikat datang dengan selimutnya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, janganlah kau bangunkan orang yang tidur yang membawa wudhu ini sebelum kau ampuni dosa-dosanya. Itulah salah satu daripada orang yang akan didoakan oleh malaikatnya Allah, yaitu orang yang tidur dan tidurnya sembari membawa kesucian. Si tidurnya dengan membawa wudhu, dia akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa lagi orang yang akan didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, yaitu orang yang duduk di masjid sembari menunggu datangnya waktu sholat. Jadi orang yang datang ke masjid untuk menunaikan kewajiban sholatnya, baik duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kemudian orang itu datangnya lebih awal dan duduknya saja oleh malaikat akan didoakan. Apa doanya? Ya Allah, selamatkanlah orang ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang ini. Siapa? Orang yang duduk di masjid sebelum datangnya waktu sholat yang 5 waktu. Itulah hebatnya doa yang akan diberikan oleh malaikat kepada orang yang datang lebih awal sebelum masuk waktunya sholat yang 5 waktu. Dia akan didoakan oleh malaikat. Malaikat akan memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, sayangilah orang ini. Itulah di antara doa malaikat yang disampaikan kepada Allah untuk orang yang datang ke masjid lebih awal sebelum datangnya waktu sholat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, terus siapa lagi orang yang akan mendapatkan doa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu orang yang duduk di saf yang pertama ketika mau melaksanakan sholat yang 5 waktu. Maka doa itu akan disampaikan oleh malaikat untuk orang yang berada di saf yang pertama ketika melaksanakan sholat. Apa doa yang disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperuntukkan untuk orang yang melaksanakan sholat dan posisinya di saf yang pertama? Ya Allah, berikanlah sholawat, sampaikanlah sholawat
sampaikanlah keselamatan untuk orang yang sholat di shaf yang pertama. Itulah hebatnya doa yang akan diberikan oleh malaikat kepada orang yang berada di shaf yang pertama ketika mau melaksanakan ibadah sholat. Jadi mari kita bergegas, mari kita menyegerakan diri kita untuk datang ke masjid dan carilah shaf-shaf yang pertama, karena di shaf pertama itulah kita akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajabah, doanya diterima oleh Allah, karena yang memohon bukan manusia, tetapi yang berdoa, yang memohon adalah malaikat-malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa lagi yang akan didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala? Yang akan mendapatkan doanya malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang merapatkan barisan shafnya. Ketika ada shaf, barisan sholat yang kosong, kemudian diisi oleh dia, maka dialah yang akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada shaf yang kosong, mari kita segera maju, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena shaf yang kosong kemudian kita isi, itulah surga yang akan kita dapatkan. Dan orang tersebut akan didoakan oleh malaikat. Malaikat akan memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berlimpahkanlah rahmat, limpahkanlah ampunan, limpahkanlah keselamatan kepada orang yang merapatkan barisan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Itulah doa yang akan disampaikan oleh malaikat Allah kepada orang yang merapatkan barisan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Maka ketika ada shaf di depan kita kosong, majulah, isilah, dan di sanalah kita akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa lagi yang akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala? Yang akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang duduk di tempat selesai melaksanakan ibadah sholat. Duduknya saja kita sehabis sholat, tanpa kita bergerak, tanpa kita pindah dari tempat sehabis sholat, kita akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita habis sholat, janganlah kita segera untuk bangun. Janganlah segera kita untuk meninggalkan tempat. Janganlah kita langsung bubar, duduk di tempat itu. Karena ketika kita duduk di tempat sehabis sholat itu, kita akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, doanya malaikat itu adalah mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang akan disampaikan oleh malaikat Allah terhadap orang yang masih duduk sehabis sholat, tidak bangun, tidak pindah, tidak segera keluar? Doanya adalah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang itu dan berilah kesayangan kepada orang tersebut. Itulah doa yang disampaikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang tetap duduk sehabis melaksanakan ibadah sholat. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika doa kita pengen mustajabah, pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah amalan-amalan yang saya sampaikan ini. Lantas siapa lagi orang yang akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala?
yang akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berdoa dan mendoakan orang lain. Yang kita doakan orangnya tidak tahu, maka doa itu doa yang mustajabah. Kita akan didoakan oleh malaikat. Di mana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya sampaikan di awal, bahwa orang yang mendoakan orang lain, sementara orang yang kita doakan tidak tahu kalau dia sedang didoakan oleh kita. Kita yang sedang berdoa itu akan didoakan oleh siapa? Itulah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa yang kita sampaikan bukan hanya untuk yang kita doakan, tetapi doa itu akan kembali kepada kita. Maka benar kata Rasulullah SAW, itu disebutkan bimisli, semisalnya, sebagaimana yang kita doakan, sebagaimana yang kita mohonkan. Jadi kalau seandainya kita mohon panjang umur, ya Allah panjangkan umur untuk si fulan, maka malaikat pun akan memohon kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah panjangkanlah untuk orang ini yang sedang mendoakan orang lain. Jadi doanya sama. Jadi ketika kita berdoa, nyata-nyatanya ketika kita mendoakan orang lain, nyata-nyatanya kita sedang berdoa untuk diri kita sendiri. Siapa yang mendoakan kita? Itulah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bidhahril ghaib. Kalau bisa kita berdoa tanpa diketahui oleh orang yang sedang kita doakan. Karena ketika kita mendoakan tanpa diketahui oleh orang yang sedang kita doakan, nyata-nyatanya itu mengandung satu nilai amalan yang tinggi. Apa? Ikhlas. Kita doakan saudara kita yang jauh, kita doakan teman kita yang jauh, kita doakan tetangga kita. Itu berarti kita sedang mengamalkan satu amalan yang hebat di hadapan Allah. Kita ikhlas, kita ridha. Insya Allah ketika mendoakan saudara kita yang jauh, teman kita yang jauh, tetangga kita insya Allah akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita berkurang untuk berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita malu untuk memohon kepada Allah. Jangan sampai kita jauh untuk berdoa kepada Allah. Karena ketika kita berdoa kepada Allah dan kita mendoakan orang lain, nyata-nyatanya kita sedang didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus siapa lagi orang yang akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik, menunjukkan jalan yang hebat, meluruskan yang bengkok untuk teman kita, menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara semuslim, itu nyata-nyatanya kita pun didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya lebih hebat, doanya lebih mustajabah. Itulah doanya para malaikat. Apa yang malaikat mohonkan kepada Allah? Malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umur si fulan, ya Allah berkahilah si fulan, ya Allah ampunilah dosa si fulan, ya Allah berilah pertolongan kepada si fulan. Itulah doa yang akan disampaikan oleh malaikat untuk orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Maka siapapun orangnya, siapapun kita, dimanapun kita berada, mari
kita siarkan kebaikan. Mari kita setabur kebaikan kepada orang lain. Karena ketika kita menyampaikan kebaikan itu, nyata-nyatanya kita sedang didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lewat mimbar yang sangat minim ini, mimbar yang kecil ini, saya sampaikan, mari kita berusaha untuk berdoa kepada Allah. Kita doakan saudara-saudara kita, kita doakan teman-teman kita doakan anak-anak kita doakan tetangga-tetangga kita. Walaupun kita berdoa kepada Allah untuk orang tersebut, nyata-nyatanya kita sedang didoakan bukan oleh orang tersebut, tapi justru akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat, pertolongan, insya Allah akan datang untuk orang yang selalu mendoakan orang lain. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.